Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin semua yang beriman dan bertakwa, semoga senantiasa kita semua termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkannya dari segala keburukannya. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di negeri Babilonia yang sekarang wilayah disebut Irak pada masa pemerintahan Raja Namrud bin Kanan, raja yang sangat zalim dan mengaku sebagai Tuhan. Dan ketika berusia sekitar 7 sampai 10 tahun, Ibrahim mulai diajak ibunya ke kota. Ia melihat orang-orang menyembah berhala-berhala dari batu dan kayu. Ayahnya, Azar atau Tarikh, adalah pembuat dan penjual berhala. Ibrahim bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin batu yang dibuat ayahku ini menjadi Tuhan? Ia tidak bisa bergerak, bicara, atau mendengar. Dari sini, Allah memberikan hidayah langsung kepada Ibrahim. Ia menjadi hanif, menyembah satu Tuhan sejak kecil, tanpa diajarkan siapapun. Lalu pada suatu waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai berdakwah kepada penduduk Hiran. Penduduk Hiran adalah para kaum penyembah bintang-bintang, dan beliau mengajak kaumnya untuk berpikir memperhatikan benda-benda langit. Ibrahim berkata, apakah pantas benda-benda tersebut disembah? Disebutkan kisahnya dalam Al-Quran sebagai berikut. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, inikah Tuhanku? Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian, ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inikah Tuhanku? Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian, ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata, inikah Tuhanku? Ini yang lebih besar. Maka ketika matahari itu terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Quran Surat Al-An'am ayat 75 sampai 80. Di beberapa ayat tersebut, Nabi Ibrahim mengajak kaumnya berpikir jernih tentang kelayakan menyembah haya akil benda-benda langit. Setelah menjelaskan kepada kaumnya tentang batilnya menyembah benda-benda langit ini, lalu Nabi Ibrahim pun berkata, persekutukan, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Surat Al-An'am ayat 78 sampai 79. Demikianlah ajaran Nabi Ibrahim. Ajarannya adalah ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yaitu tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meniadakan sesembahan selainnya darinya. Dan lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya. Jika dialah yang kamu sembah. Quran Surat Fusilat ayat 37. Ia menasehati ayahnya, Azar, wahai ayah, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu? Wahai ayah, telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan jalan yang lurus. Quran Surat Maryam ayat 42 sampai 43. Tapi justru Azar malah marah besar. Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti aku akan merajamu. Pergilah dariku untuk waktu yang lama. Quran Surat Maryam ayat 46. Ibrahim hanya menjawab dengan lembut, semoga keselamatan atasmu. Aku akan memohon ampun bagimu kepada Tuhanku. Quran Surat Maryam ayat 47. Dan pada hari raya besar, seluruh rakyat pergi keluar kota untuk berpesta, meninggalkan berhala-berhala di kuil. Ibrahim
tidak ikut. Ia masuk ke kuil sendirian dengan kapak di tangan. Ia menghancurkan semua berhala kecil kecuali berhala terbesar. Lalu ia menggantungkan kapak di leher berhala besar itu. Ketika rakyat kembali dan melihat berhala-berhala hancur, mereka berteriak, "Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami?" Seseorang berkata, "Ada pemuda bernama Ibrahim yang sering mencela berhala-berhala ini." Ibrahim dipanggil. Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan ini, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab dengan cerdas, "Bahkan yang besar inilah yang melakukannya. Tanyalah mereka jika mereka bisa berbicara." Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Rakyat terdiam. Mereka sadar berhala itu tidak bisa bicara, tidak bisa membela diri, tapi kesombongan membuat mereka tetap marah. Kaumnya melaporkan ke Raja Namrud. Namrud memanggil Ibrahim dan berkata angkuh, "Siapa Tuhanmu, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud menjawab, "Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Aku bisa membebaskan 2 tahanan dan membunuh 2 yang lain." Ibrahim menantang, "Allahku mendatangkan matahari dari timur. Coba engkau datangkan dari barat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Namrud terdiam dan kalah. Ia marah besar dan memerintahkan, bakar dia hidup-hidup di depan rakyat agar jadi pelajaran. Sampai-sampai ada wanita yang sakit bernazar, kalau seandainya sakitnya sembuh, ia akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Rakyat menumpuk kayu bakar raksasa di lembah luar kota. Mereka menyalakan api selama berminggu-minggu hingga menjadi neraka yang membara. Panasnya terasa sampai jauh. Burung yang terbang di atasnya hangus. Ibrahim diikat tangan dan kakinya, lalu diletakkan di katapel besar manjanik untuk dilempar ke tengah api. Saat itu, malaikat Jibril turun. "Apakah engkau butuh bantuan, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Dari engkau tidak, tapi dari Allah, ya." Lalu Ibrahim berdoa, "Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung." Dan Allah pun berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Seketika seolah-olah api menjadi dingin, hijau seperti taman, dan harum seperti bunga. Api tetap menyala di sekitar, tapi tidak membakar Ibrahim sama sekali. Bahkan rambut, baju, dan tali pengikatnya tidak hangus. Ibrahim duduk tenang di tengah taman api itu, bersyukur kepada Allah. Rakyat dan Namrud menyaksikan dari jauh. Banyak yang langsung beriman, tapi Namrud tetap keras kepala. Kesimpulan dan pelajaran paling berharga dalam kisah ini adalah tawakal mutlak kepada Allah cukup untuk menyelamatkan dari bahaya terbesar. Kebenaran selalu menang atas kekuasaan zalim. Meski secara logika mustahil, Allah melindungi para nabinya dengan cara di luar nalar manusia. Dalil pendukung. Maka mereka hendak mencelakakan Ibrahim, tetapi kami jadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 70. Kisah ini menjadi bukti keesaan Allah dan contoh keteguhan iman Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dijadikan teladan dalam Islam, Yahudi, dan Kristen. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.